Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Nenggolan, NIM saya 290205001, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dosen pengampu Bu Eka Putri SPD MPDE. Kali ini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan teori perilaku konsumen dan produsen serta faktor yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen tersebut. Soal nomor 2, jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir biaya produksi. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pasar pesaing sempurna? Jelaskan ciri-cirinya dan apa kelebihan dan kekurangan pasar ini. Saya akan menjawab soal nomor 1, di mana teori perilaku konsumen yang beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal unit yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Jadi, faktor budaya itu yang merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Faktor sosial dipengaruhi oleh kelompok acuan keluarga serta peran dan status sosial. Dan faktor pribadi dipengaruhi oleh karakteristik, di mana karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri serta nilai dan gaya hidup pembeli. Dan faktor psikologis, proses fisiologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembeli. Untuk teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen, teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Dan faktor-faktor produksi dapat diklasifikasikan antara lain tanah atau alam, 2 tenaga kerja, 3 modal, dan 4 wirausaha. Dan yang kedua, saya akan menjawab soal nomor 2, cari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik tapi dengan harga murah. Kedua, cari tenaga kerja yang rendah biayanya. Dan yang ketiga, gunakan sistem take home job. Dan yang keempat, temukan sistem produksi yang paling efisien. Dan saya akan menjawab soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan pasar pesaing sempurna? Jelaskan ciri-cirinya dan apa kelebihan dan kekurangan pasar ini. Pasar pesaing sempurna merupakan solusi bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraan, karena dalam sistem pasar semacam ini penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Ciri-ciri pasar pesaing sempurna, yang pertama, kita harus ada penjual dari pembeli yang jumlahnya sama banyak. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Dan yang ketiga, barang yang dijual bersifat mengetahui informasi harga yang lebih jelas. Untuk kelebihannya sendiri, pasar pesaing sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen jika pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Dan yang kedua, di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen, produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain, karena secara fundamental
memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Dan untuk kekurangan sendiri, yang pertama, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perumahan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjual daripada yang tidak. Yang kedua, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar bersaing sempurna karena produk itu berartikan kemungkinan pesaing akan lebih banyak.